Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danun Nurdiansyah dengan NIM belakang 2310 akan menjabarkan video presentasi tugas media jurnalistik tentang perubahan publik dalam mengkonsumsi berita. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu berita? Nah, akan saya jelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke topik ini. Berita adalah suatu cerita atau keterangan penjelas dari suatu informasi yang disampaikan kepada masyarakat umum atau khalayak umum atau yang dikenal dengan istilah publik, di mana cerita atau penjelasan tersebut berisi tentang penjelasan-penjelasan tentang peristiwa ataupun informasi yang peristiwa ataupun fenomena yang terjadi belakangan ini. Berita biasanya disampaikan biasanya oleh pembawa berita atau jurnalis dan lain sebagainya. Oke, kalau ngomongin berita nih ya, bagaimana sih orang pada zaman dahulu itu mengonsumsi sebuah informasi ataupun suatu berita? Bagaimana publik mengonsumsi berita di zaman kemerdekaan misalnya? Nah, di zaman kemerdekaan atau pada zaman dahulu, masyarakat umum biasanya menggunakan salah satu media yang paling sering digunakan adalah media koran atau surat kabar. Gitu. Contohnya adalah surat kabar yang terbit di zaman kemerdekaan itu adalah Suara Asia. Biasanya koran itu berisi tentang peristiwa kemerdekaan di tahun 1945. Nah, masyarakat atau pabrik di zaman itu mengandalkan surat kabar tersebut untuk bisa mengonsumsi berita. Berita apa sih yang sedang hangat akhir-akhir ini? Atau misalnya negara kita sedang apa sih? Apakah sedang baik, sedang stabil atau sedang buruk? Biasanya masyarakat di zaman itu mengandalkan media-media seperti itu, yaitu surat kabar. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau di zaman dulu. Nah, bagaimana sih di zaman sekarang atau di zaman ini, di saat ini? Masyarakat di era sekarang ini yang katanya adalah era teknologi serba digital, era di mana informasi mudah sekali didapatkan. Nah, dengan adanya mudah mendapatkan informasi ini, tentu jelas bahwa di zaman sekarang ini atau zaman now, masyarakat mengkonsumsi berita, publik mengkonsumsi berita melalui situs-situs web berita online, misal detik.com, kompas.com, Tribun News, CNN, dan lain sebagainya, yang biasanya menginformasikan atau memberikan suatu berita-berita terkini yang sedang hangat, yang sedang highlight belakangan ini. Selain itu juga publik biasa mengonsumsi berita selain di situs web berita. Mereka menggunakan sosial media sebagai wadah ataupun media untuk mengonsumsi berita. Jadi pada zaman sekarang, di era now ini, masyarakat ataupun publik mengonsumsi berita melalui media website berita online, dan menggunakan media sosial juga sebagai wadah mengonsumsi berita. Nah, itu jika di zaman sekarang masyarakat mengonsumsi berita. Tapi pertanyaannya adalah, apa sih yang membandingkan antara masyarakat dulu dengan masyarakat sekarang dalam mengonsumsi berita? Nah, masyarakat dulu mengonsumsi berita itu aksesnya sangat terbatas. Mengapa begitu? Karena di zaman dahulu itu akses untuk mendapatkan surat kabar ataupun koran seperti yang tadi saya jabarkan sebelumnya itu sangat terbatas. Di zaman itu hanya orang-orang yang punya ekonomi yang cukup tinggi
atau masyarakat kelas atas yang mampu untuk mengakses surat kabar atau surat kabar sebagai media penyampaian berita ataupun informasi. Sedangkan di zaman sekarang akses berita itu sangat meluas. Semua orang bisa mengakses berita, baik dari anak-anak sampai orang tua, baik yang ekonominya kelas menengah ke atas sampai yang kelas menengah ke bawah pun bisa mengakses informasi. Tapi apa bedanya? Bedanya di zaman dahulu itu kredibilitas suatu berita itu lebih besar di surat kabar dibanding di media-media sekarang. Penyebaran hoax dalam berita itu lebih intens di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu itu mungkin sangat aktual sekali ya beritanya, aksesnya pun juga terbatas, jadi pasti beritanya pun juga akurat. Namun kekurangan dari berita di zaman dulu atau media surat kabar itu penjelasan beritanya itu terlalu panjang, terlalu rumit, sehingga orang-orang akan harus menguras tenaga, waktunya, serta uangnya untuk bisa mengakses surat kabar tersebut. Nah, dibilang aksesnya adalah yang bisa mengaksesnya adalah orang-orang menengah ke atas yang pasti menggunakan uang cukup banyak untuk mengakses berita. Sedangkan di zaman sekarang orang-orang tidak perlu untuk menguras tenaganya, untuk menguras waktunya, untuk menguras dananya atau biayanya untuk mengakses suatu informasi. Karena mengakses informasi di situs web berita tidak perlu menguras waktu. Artinya ketika kita membaca berita itu langsung pada intinya, tidak terlalu panjang seperti di koran atau surat kabar. Lalu tidak perlu mengeluarkan biaya, gratis. Seperti itu. Mau akses kemanapun gratis. Seperti itu. Tidak perlu menguras tenaga terlalu banyak. Kalau dulu orang harus pergi ke tempat percetakan korannya atau ke tempat-tempat yang menjual koran. Kalau sekarang hanya menggunakan gadget, kita tinggal klik berita yang ingin kita inginkan, lalu akan muncul situs webnya, itu akan memudahkan kita. Tidak perlu menguras tenaga lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, kenapa alasannya orang-orang sekarang lebih menggunakan media situs web online dibanding koran surat kabar di era ini? Karena balik lagi, perkembangan teknologi yang makin brutal menyebabkan pola perilaku masyarakat yang kini lebih menyukai konsumsi berita di situs web online dibanding surat kabar. Seperti itu. Jadi intinya perubahan zaman mempengaruhi konsumsi masyarakat atau publik dalam mengonsumsi berita. Kesimpulannya, baik masyarakat dahulu maupun masyarakat sekarang mengonsumsi berita dengan medianya masing-masing pada intinya sama, yaitu mereka ingin mengakses informasi ataupun berita yang terjadi belakangan ini. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.